Hakim-Hakim pasal 16 ayatnya yang ke-27 dan ke-28. Ya, saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan bacakan ayat ini bagi saudara sekalian. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas sotoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simson itu. Berserulah Simson kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Amin. Silakan dulu. Shalom Bapak Ibu. Ya, puji nama Tuhan. Kita percaya dan kita melihat apa yang telah dilakukan oleh orang Filistin kepada Simson. Kita tahu bagaimana Simson diberikan oleh Allah kekuatan yang luar biasa daripada manusia biasa. Ya. Dan kita tahu pada saat itu, dan kita melihat pembacaan ini, bahwa Simson tertawan. Ya. Karena apa? Karena kesalahannya sendiri, karena kebodohannya sendiri. Dan kita tahu bahwa Simson pada saat itu ada di dalam satu perayaan besar, dikatakan oleh Brother Branham. Dan itu yang membuat saya merasa buruk. Satu perayaan yang besar, tetapi Brother Branham mengatakan bahwa itu membuat keadaan saya buruk. Sekali saya memikirkan hal itu karena sifat perayaan keagamaan. Ya, kita tahu bahwa orang Filistin masih menyembah berhala, dan mereka menyembah namanya itu dewa ikan Dagon. Dan mereka membuat pesta perayaan yang luar biasa pada saat itu atas kemenangannya, karena Samson telah tertawan, Samson telah tertangkap. Dan mereka membuat pesta yang sangat besar. Ya, pesta perayaan keagamaan. Dan Anda tahu perayaan itu sesuai dengan sifat dari perayaannya. Dan mereka mengadakan penyembahan atas dewa ikan yang mereka sebut Dagon. Dan inilah salah satu perayaan yang saya benci di negeri orang Filistin. Jadi Brother Branham itu membenci perayaan ini. Ya, nanti kita tahu apa hubungannya sebuah perayaan apa ini sebenarnya. Ya, dan kita tahu bahwa seorang hamba yang tidak taat kepada tuannya akan membawa celah dan akan masuk dalam keadaan yang sangat buruk, dalam kondisi situasi yang tidak menyenangkan. Dan orang Filistin pada saat itu merayakan atas kemenangan mereka. Dan kita tahu bahwa mereka sudah mengalahkan hamba daripada Yehova, hamba Allah yang mereka takuti selama ini, yang mereka cemaskan, sama ini khawatirkan karena mengganggu situasi keamanan daripada orang-orang Filistin pada saat itu. Dan benar-benar melihat di dalam visi penglihatannya ada 3.000 orang Filistin memasuki stadion yang besar. Saya percaya dan apa yang dikatakan oleh Nabi ini adalah benar-benar terjadi. Dan dia melihat kondisi itu, apa yang sedang terjadi di dalam stadion yang besar itu. Dan dikatakan bahwa stadion itu memiliki 2 pilar yang sangat besar sebagai penyangga atas stadion itu.
seperti anak tangga yang naik dan turun. Jadi anak tangga yang naik turun, dan mereka dapat melihat dari atas apa yang sedang terjadi di bawah, seperti kayak stadion bola, ya. Tapi ada dua pilar besar penjaga pada saat itu, dan penjaga itu yang menjaga gedung itu, dan jika penjaga itu diruntuhkan, maka hancurlah gedung itu seluruhnya. Dan benar-benar melihat seorang perwira perang daripada tentara Filistin masuk di dalam pertemuan itu juga, dan dia melihat banyak wanita-wanita dengan pakaian yang tidak senonoh, ya, dengan gaya yang modern pada saat itu, memakai perhiasan, masuk dalam gedung tersebut, dan mereka berpesta pora, ya. Mereka berpesta pora, mereka bernyanyi, mereka bersendau-gurau, mereka tertawa, sehingga yang melihat pada saat itu benar-benar melihat bahwa orang-orang 3.000 orang itu seperti jamur. Dan sini jadi dikatakan ketika mereka sedang berpesta pora, tiba-tiba, ya, mereka semuanya berhenti dan melihat ke depan, karena acara utama baru saja akan berlangsung, ya. Dan seorang pembawa acara, dia membawakan acara didahului dengan pendahuluan, dan itu kata-kata dan sambutan semuanya, dan mereka punya banyak hiburan, karena kadang-kadang mereka melakukan juga, yaitu pengorbanan, pembunuhan dan sebagainya pada saat acara tersebut. Tapi ketika acara utama baru saja akan terjadi, dan semua kelompok itu, ada juga selebriti yang terkenal pada zaman itu, dan dia melihat gaya ini, perayaan ini, seperti apa yang terjadi pada saat ini. Kita melihat, ya, apa yang terjadi dan serupa. Mereka mempunyai dewa berhala, dewa ikan, dagon, dan ini pula yang dilakukan, apa yang dilakukan oleh gereja-gereja di akhir zaman ini, yang tampil di dalam penyembahan berhala mereka. Kita melihat apa yang mereka lakukan setiap bulan Desember. Mereka melakukan satu perayaan yang besar. Mereka mengundang para selebriti. Mereka juga melakukan hal-hal apa yang dilakukan oleh orang-orang Filistin. Dan mereka juga mempunyai berhala, yaitu apa? Pohon Natal. Itu yang menjadi berhala mereka, karena jelas tertulis di dalam kitab Yeremia 10. Mari kita baca. Seorang baca, tolong bantu saya. Yeremia 10 ayat yang ketiga. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Orang yang memperindahnya dengan emas dan perak, orang yang memperkuatnya dengan paku dan palu. Ya, nah inilah yang mereka lakukan. Mereka mempunyai berhala sendiri untuk merayakan perayaan mereka secara besar-besaran. Dan kita melihat setiap bulan Desember pasti semua gereja merayakan Natal secara besar-besaran. Dan ini juga yang dilakukan oleh orang-orang Filistin.
ketika itu ada seorang anak kecil ya memimpin orang buta keluar dan masuk di tengah-tengah mereka dalam perayaan Dewa Ikan Dagon. Anak kecil itu memimpin orang buta itu ya berkeliling. Dan apa yang terjadi pada saat itu Bapak Ibu? Seorang pria yang bernama Samson, yang adalah seorang hamba Allah yang luar biasa itu, keluar dengan kondisi yang lemah, dengan mata yang buta, dipermalukan, diolok-olok, ditertawakan, dibuat lelucon oleh mereka karena dia telah buta, lemah, dan penuh dengan kenajisan. Kita tidak tahu ya, dan dikatakan oleh Brother Branham bahwa ini adalah lambang dari situasi kondisi apa yang terjadi pada zaman ini, generasi yang penuh dengan kegelapan. Ini adalah gambaran dari bangsa yang telah kehilangan pegangan Allah. Ini adalah gambaran daripada gereja yang telah kehilangan cengkeraman daripada Allah. Dan Simpson menjadi perlambang. Dia terhina, rusak, dan ia dalam kondisi yang mengerikan pada saat itu. Dan kita melihat situasi yang terjadi pada saat itu Bapak Ibu. Dan benar-benar melihat bagaimana Simpson sesungguhnya dia dalam situasi kondisi yang tidak mengenakan. Karena apa? Dia tidak mempunyai kekuatannya karena dia telah memotong rambutnya. Mari kita perhatikan. Kalau kita mengingat Simpson sebelumnya, ya, Simpson pada waktu itu dia yang menyebabkan seluruh bangsa Filistin gemetar dengan menyebut nama Simpson. Mereka telah ketakutan karena Allah senantiasa beserta dengan Simpson. Karena kekuatan Allah ada pada Simpson, sehingga Simpson pada saat itu ditakuti oleh orang-orang Filistin. Ketika dia mendengar nama Simpson yang akan datang ke satu kota, mereka langsung gemetar. Hal yang sama dengan nama Yesus. Nama Yesus telah ditinggikan. Dia menjadi nama yang berkuasa. Kita melihat di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12. Dikatakan di sini, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada Allah, olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain yang berkuasa, dan nama Yesus Kristus. Tetapi sekarang ini nama itu dikatakan oleh Tuhan digunakan sebagai kata umpatan atau lelucon. Dan sekarang ditampaknya nama itu tidak ada lagi menjadi penghormatan kepadanya. Ketika nama itu di atas segala nama yang pernah diagungkan, bahkan nama itu yang bahkan sangat ditinggikan di atas segala nama, baik yang ada di surga dan di atas bumi. Namun sekarang mereka
percaya bahwa ada kuasa dalam nama Yesus. Mereka tidak lagi percaya masih ada mujizat pada saat ini. Itu zaman dulu. Sekarang tidak ada lagi mujizat. Kesembuhan itu zaman dulu. Sekarang tidak ada lagi kesembuhan, hanya sebagai lelucon. Dan itulah terjadi pada saat ini. Sama halnya dengan Simson. Kalau dulu mereka takut dan gentar atas nama itu. Kalau dulu nama Yesus berkuasa, dan ketika orang menumpangkan tangan orang itu langsung sembuh. Dan ketika orang berdoa atas orang mati, maka orang itu akan hidup kembali. Tetapi nama itu dulu, mujizat itu dulu. Waktu zaman Yesus, sekarang tidak ada lagi mujizat. Banyak dari antara kita juga ada yang tidak percaya dengan mujizat. Ya, kita lihat gereja-gereja juga banyak tidak percaya. Itu hanya lelucon belaka. Sama halnya dengan Simson. Simson itu dulu, sekarang dia sudah terpuruk. Dia tidak ada kekuatan lagi. Dia juga sudah menjadi lemah. Tapi orang Kristen tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi dengan Simson. Rambutnya yang digunting habis oleh orang Filistin, oleh Delila, digunting habis. Dia tidak tahu sebenarnya bahwa rambutnya itu mulai tumbuh. Dan itu yang akan terjadi, yang akan digenapi nanti di akhir zaman ini. Semua gereja-gereja, semua orang tidak tahu bahwa sesungguhnya kuasa itu akan dicurahkan kembali pada akhir zaman. Dan kuasa itu akan menaungi gereja. Dan saat ini orang tidak akan melihat kita punya kuasa, kita menjadi lemah, kita hanya lelucon biasa. Tetapi ketika kuasa itu dinyatakan oleh Allah sekali lagi, maka apa yang terjadi? 3.000 orang Filistin, bahkan lebih, akan mati. Lihat. Dan banyak orang Filistin yang sedang berdiri di sana. Mereka adalah penjaga perkasa. Mereka tidak diragukan lagi. Dan pada waktu seorang mengumumkan bahwa acara yang berikutnya adalah Simson, ya, banyak dari prajurit-prajurit itu yang semua hadir menertawakannya. Ya, ketika mereka melihat Simson berdiri dengan cara yang berbeda. Kalau dulu dia berdiri hebat luar biasa, saat ini dia berdiri dengan cara yang berbeda. Bukan Simson yang dulu lagi. Mana Simson yang dulu lagi? Mana kekuatan Allah yang ada padanya? Sekarang sudah menjadi lemah. Ini yang terjadi bagi gereja pada saat ini. Ketika gereja kehilangan kasih mula-mula, maka Anda akan menjadi lemah. Saya akan menjadi lemah. Amin. Kasih mula-mula yang dulu itu mana? Ya. Di mana kekuatan kita? Di mana kekuatan Allah yang mampu untuk berperang, yang mampu untuk mengatasi segala situasi kondisi yang ada? Apakah kekuatan yang dulu pada waktu kita bertolak masih terjadi pada saat ini dan terus terjadi dalam hidup kita? Kalau Anda dipenuhi Roh Kudus, maka kekuatan itu pasti akan mengalir terus. Amin. Apakah Anda sudah setia untuk membaca pesan? Atau lebih banyak mana? Ada konsentrasi Anda? Semakin saya mendengarkan khotbah Brother Branham, semakin ada sesuatu yang ditaruh di dalam hati saya. Ya, saya nggak tahu betul bahasa Inggris, ya. Tapi ketika saya mendengarkan khotbah Nabi, kayaknya di roh ini berkata, oh ini loh maksudnya. Ya, kita memang nggak banyak yang ngerti, tetapi mendengarkan suara Nabi, oh luar biasa Bapak Ibu. Tahu, seolah-olah otot-otot rohani saya itu menjadi kuat, dan itu memang terjadi. Ya, seolah-olah kita nggak mau lagi berada di tempat, seolah-olah kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Dan banyak
Simpson pada saat itu. Karena kondisi Simpson lain saat itu. Dia tidak berdaya, dia lemah. Dia digandeng oleh seorang anak kecil. Dibawa dia berkeliling. Dan kondisi Simpson pada saat itu dia buta. Kita melihat Simpson adalah lambang daripada gereja. Kondisi gereja pada saat ini buta. Siapa itu gereja? Saya. Siapa itu gereja? Anda. Kondisi gereja pada saat ini buta. Tetapi mereka melihat Simpson berdiri dengan cara yang berbeda. Mereka ingat, orang Filistin ingat, ketika Simpson dikuasai oleh roh Allah. Mereka ingat bagaimana dulu mereka tidak dapat melawan Simpson. Mereka ingat pada waktu mereka berperang melawan Simpson. Ketika itu turunlah 3.000 orang Filistin untuk menghancurkan Simpson. Mereka coba menangkap Simpson. Mereka bawa dengan helm yang terbuat dari baja, yang setebal dikatakan oleh Brother Branham, 1,5 inci. Dan mereka membawa tombak dan mereka membawa perisai. Mereka datang untuk membunuh Simpson. Mereka datang untuk menangkap Simpson. Tetapi apa? Simpson datang kepada mereka, melawan mereka tanpa senjata ada di tangan. 3.000 orang Filistin, tentara Filistin yang gagah perkasa. Mereka ingat akan hal itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Akhirnya dia ambil sebuah rahang daripada keledai yang sudah mati. Dia ambil dan dia memukul ke kiri dan ke kanan, menghancurkan orang-orang Filistin. Bahkan helm mereka dihancurkan dan topang sabatan mereka hancurkan, perisai mereka hancurkan dengan rahang daripada keledai. Bisa Anda bayangkan? Satu hal yang luar biasa yang telah Simpson lakukan pada saat itu ketika roh Allah menguasainya. Kekuatan dia lain dan berbeda. Dia di dalam dirinya ada kekuatan Allah, kekuatan supranatural. Dan apa yang terjadi pada saat itu? Mereka ingat semuanya. Tapi ketika dia melihat keadaan Simpson yang demikian, mereka menertawakan. Mereka membawa Simpson, mereka menangkap Simpson. Dan Simpson membunuh 1.000 orang Filistin pada saat itu. 2.000 orang lari ketakutan. Mereka mengumpat, ada yang di batu, ada yang lari kemana tunggang langgang. Dan itu dilihat oleh Brother Branham bagaimana kondisi pada saat peperangan itu. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Dia menemukan sebuah tulang rahang keledai yang kering, dan dia mulai memukul ke kanan dan ke kiri sampai dia memukul 1.000 orang tentara Filistin sehingga hancur. Mengapa? Alkitab berkata, karena roh Tuhan ada padanya. Roh Tuhan ada pada Simpson, dan jika roh Tuhan ada pada saudara dan saya, sesuatu pasti akan terjadi secara supranatural. Amin. Sudah percaya hal itu? Ya, saya percaya akan hal itu. Sesuatu terjadi pada saya jika roh Allah ada pada saya, dan sesuatu yang supernatural itu terjadi, dan saya akan disanggupkan Allah untuk melakukan segala sesuatu. Dan itu akan dicurahkan di akhir zaman, di zaman di mana saudara dan saya hidup, dan itu akan dicurahkan double portion kepada saudara dan saya. Tapi apakah kita
kita mau tetap menunggu hal itu? Apakah kita mau tetap stay in the mission? Apa kita stay in God? Stay in the Word? Apa kita mau tetap tinggal di dalam firman? Ya. Dan Allah telah memberikan satu contoh. Ya. Dan pada saat itu Simson berdiri dengan keadaan yang berbeda. Karena dia memberikan rahasia kelemahannya kepada siapa? Kepada Delila. Dia memberikan rahasia kelemahannya. Dan mereka jelas bisa mengingatnya. Dia telah memberikan rahasia kelemahannya di kota Gaza, di mana pada saat itu Delila merayu Simson dan dia mengatakan cinta kepada Simson. Tetapi Simson telah dibodohi oleh Delila. Berapa kali? 3 kali, Bapak Ibu. Ya. Delila coba mengatakan, kalau kamu cinta sama saya, kasih tahu rahasia. Ya. Tidak ada. Pertama. Begitu juga akhirnya ketiga, dia pura-pura benci. Ya. Akhirnya Simson tahu rasa kelemahannya. Dan apa yang terjadi pada saat itu? Ya. Dan ketika Simson memberitahu rahasianya, dikatakan oleh brother-brother, sekelompok pasukan menangkap Simson. Ya, setelah Delila menggunting rambut. Siapakah ini Delila? Apakah hubungannya dengan kita pada saat ini? Apakah dia hanya cerita belaka? Apakah dia hanya sekedar sandiwara yang sering dimainkan oleh berbagai Nah, ini ada maksudnya Bapak Ibu. Ya, dan apakah itu sebenarnya mata yang dicungkil? Inilah gambaran daripada gereja. Saya bisa menjawab kita, gereja ketika pertama kalinya dipenuhi Roh Kudus, kita melihat apa yang terjadi dengan gereja. Mereka menyatakan kuasa Allah. Mereka mengadakan tanda-tanda mukjizat dan keajaiban. Mereka melakukan kehendak Allah. Dikatakan di dalam Kisah Rasul. Yang keberapa tuh? Yang keempat atau yang kelima? Setiap hari mereka berkumpul dan memecah-mecahkan roti. Dan mereka senantiasa bersekutu setiap hari, setiap saat. Dan jumlah bilangan mereka semakin bertambah. Karena apa? Karena kondisi gereja pada saat itu sedang dipenuhi oleh Roh Allah. Tapi di manakah gereja yang dulu itu? Apakah masih seperti gereja Pentakosta yang dipenuhi Roh Kudus? Dan apakah yang terjadi dengan saudara dan saya? Ya. Tetapi lihat hari ini bagaimana gereja. Dia sedang berdiri dan sedang dilucuti. Sesuatu telah melucuti gereja pada saat ini. Hal yang sama sebagaimana Simson telah dilucuti oleh orang-orang Filistin. Dengan cara bagaimana? Dengan cara oleh seorang wanita yang membawanya masuk di dalam perangkap, ya, sehingga dia memberitahu rahasia kelemahannya. Dan apa yang telah dilucuti oleh
Simson telah mendengarkan perkataan Delila. Sama halnya dengan gereja pada saat itu. Gereja telah mendengarkan perkataan daripada siapa? Hah? Siapa? Mother of Harlot, si Isabel, pelacur besar, wanita pelacur tua. Siapa itu? Roma Katolik. Inilah yang terjadi. Gereja sudah jatuh dalam perangkap, dalam pelukan daripada wanita Isabel tua itu yang adalah Roma Katolik. Dan apa yang terjadi pada saat itu? Mereka masuk di dalam perangkap, mereka menerima apa yang diajarkan oleh Roma Katolik. Mereka mengubah baptisan dalam nama Yesus Kristus menjadi baptisan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan mereka merayakan perayaan daripada orang-orang Kristen, penyembahan berhala pada tanggal 25 Desember, dan setiap tanggal 25 Desember mereka selalu merayakan perayaan Natal yang adalah perayaan penyembahan berhala. Inilah yang terjadi pada saat itu. Dan akhirnya Simson terperangkap. Delila motong rambut. Ada waktu kapan gereja dipotong rambutnya? Pada waktu Konsil Nicea pada tahun 325 Masehi. Gereja memotong rambutnya. Mereka mengikuti doktrin yang dibuat oleh Roma Katolik, dan mereka mengubah ketentuan apa yang dikatakan oleh Alkitab menjadi doktrin dogma intelektual manusia. Dan pada saat itu bukan hanya memotong rambutnya, tetapi kedua matanya dicungkil. Akhirnya gereja buta. Ya, kedua mata, lambang daripada firman Allah yang sejati. Ya, dikatakan oleh Pada Brennan, firman Allah telah diubah menjadi kepercayaan dari intelektual manusia. Itulah kedua mata mereka. Mereka tidak percaya lagi dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Mereka lebih percaya kepada apa yang diajarkan oleh ibunya, yaitu Roma Katolik. Dan kita tahu banyak rahasia yang luar biasa dan dikatakan oleh Pada Brennan. Ya, semuanya itu disebabkan oleh wanita. Dan apa yang telah dilucuti dari gereja menenangkan wanita yang terorganisasi, yaitu Isabel II. Hal yang sama yang terjadi dengan mengalahkan Simson. Orang Filistin telah mengalahkan dia, dan gereja Pentakosta pada saat ini berdiri dalam trik yang sama. Luar biasa Bapak Ibu. Dan gereja telah melompokkan dirinya pada saat ini. Mereka membuat organisasi mereka masing-masing, dan mereka menyatakan bahwa diri mereka yang benar. Dan mereka tidak lagi percaya kepada Alkitab. Mereka percaya dengan kepercayaan daripada intelektual manusia yang sudah dibuat pada waktu Konsil Nicea tahun 2000, tahun 325 Masehi. Kedua, rambutnya dipotong pada saat itu, dan kedua matanya dicungkil. Gereja buta pada firman yang sejati. Gereja sudah mengikuti kepercayaan yang dibuat dari intelektual manusia. Saudara yang kekasih, gereja telah jatuh, ya, dan tidak akan pernah bangkit lagi. Dan Pentakosta saat ini ada sesuatu yang keluar dari denominasi. Pentakosta saat ini ada sesuatu yang keluar daripada denominasi. Apa itu? Mereka berkata, kami telah mengadopsi
mengadopsi denominasi. Bukan Roh Kudus lagi. Mereka lebih senang, mereka lebih mentaati ajaran denominasi mereka, ajaran organisasi mereka. Mereka lebih percaya dan lebih taat kepada apa yang dikatakan oleh sinode mereka daripada mereka taat kepada firman Allah, yaitu Alkitab. Begitu banyak saya mengadakan seminar dan saya menyatakan kebenaran. Mereka cenderung ketika mereka disinggung soal baptisan dalam nama Yesus Kristus yang sesuai dengan Alkitab yang tertulis dalam Kisah Rasul 2:8, mereka pasti menolak dan mereka pasti akan mengkritik karena mereka lebih taat, lebih patuh dengan denominasi mereka, dengan organisasi gereja mereka daripada mereka patuh dan taat kepada Alkitab. Dan Allah mengingatkan kepada kita pada saat ini, kalau saudara pun tidak taat dengan apa yang dikatakan Alkitab, maka saudara pun akan binasa. Ya. Dan itulah yang dilakukan oleh Simson. Dan hal yang sama yang terjadi pada saat ini. Mereka telah terikat. Gereja telah terikat. Gereja telah dilucuti dari persekutuannya, dilucuti dari kekuasaannya, dan mereka menjadi rewel. Ya, mereka menjadi kesal dan menjadi suam-suam kuku karena tidak ada lagi roh Allah. Kalau saudara dan saya tidak ada lagi roh Allah, maka saudara pun akan menjadi suam-suam kuku. Ini akhir zaman, Bapak Ibu. Ya. Dan kondisi ini bisa terjadi. Dia telah gagal, gereja telah gagal. Mereka menawan gereja dan melakukan trik yang sama dengan apa yang dilakukan oleh orang Filistin. Gereja hanya menjadi lelucon, gereja hanya menjadi tertawa. Apalagi kalau saudara pakai rok panjang, rambut panjang, saudara pasti akan ditertawakan. Karena itu sudah difirmankan oleh Allah dan Brother Branham sudah melihat hal itu. Bagaimana dengan Simson? Dan itulah yang terjadi saat ini. Semacam lelucon kecil untuk mencoba menghibur ya mereka. Itulah yang terjadi dengan gereja pada saat ini. Ya, karena dia telah membiarkan seorang wanita Isabel, ibu dari wanita pelacur yang sudah dapatkan dalam Wahyu 17, dan mereka akan segera kembali kepada muntah mereka sendiri. Saudaraku yang kasih, gereja saat ini diadopsi dari denominasi. Amin. Itu akan mengadopsi lagi kepada denominasi. Dan nanti generasi berikutnya akan mengadopsi lagi kepada denominasi juga yang lain. Terus begitu. Mereka tidak akan pernah mau taat sepenuhnya kepada apa yang dikatakan oleh Alkitab. Sebagai Alkitab mengatakan, sebagai mana babi pergi ke kubangan dan anjing pergi ke muntahnya. Itulah yang dilakukan oleh gereja-gereja pada saat ini. Dan selama babi itu tetap babi, saudara tahu babi? Selama babi itu tetap babi, dia akan memiliki sifat babi. Dia akan langsung kembali kepada kubangan tersebut. Dan ada satu-satunya cara untuk membuat dia keluar dari lubang lumpur adalah Anda mengubah sifatnya. Kalau kita babi, kita akan mempunyai sifat babi. Kalau saudara anak
dengan Allah, saudara pun akan mempunyai sifat daripada Allah. Kalau kita tahu sadar bahwa kita ini babi dan masih memiliki sifat babi, kita harus merubah sifat kita ini, sifat binatang ini, supaya menjadi mempunyai sifat Allah. Dasarnya manusia itu. Dari mana manusia? Dari mana Anda dan saya lahir? Dari satu yang sama, betul? Ya, kita lihat apa yang terjadi. Sedikit kita akan membukakan hal ini. Dikatakan di dalam Kejadian bahwa Hawa adalah ibu dari semua makhluk hidup, betul? Nah, Kejadian berapa itu? Sedikit saya akan membawa hal ini. Kejadian 3 ya 20. Manusia memberikan nama. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Adam called his wife named Eve, betul? Because she was the mother of all living, semua yang hidup, termasuk binatang, semua yang hidup. Jadi kita tahu ada dua unsur, ya, orang di sini, laki-laki, ya. Yang pertama Adam, yang kedua adalah ular, ya. Masuklah benih, sekarang benih ini sudah bercampur. Sifat daripada binatang kita, karena firman Allah juga mengatakan bahwa manusia tanpa roh Allah adalah sifatnya seperti binatang. Binatang, ya. Coba, kalau orang belum marah, kalau saudara belum bertobat, ketika saudara marah, apa yang keluar dari mulut saudara? Apa yang keluar dari sifat mulut saudara? Pasti akan Anda pasti akan mengumpat dengan nama-nama piaraan saudara. Seperti apa? Anjing, terus babi, apa lagi? Jangkrik, nggak ada bilang jangkrik. Ayam, lo ayam lo, enggak kan? Betul kan? Tapi apa yang terlalu dibuat? Yang keren itu pasti ada dua, babi sama anjing. Ya, kita lihat orang-orang jalanan nggak di sana. Karena memang itulah sifat bawaan mereka. Ya, karena mereka belum memiliki roh Allah. Tetapi ketika saudara dipenuhi oleh roh Allah, maka sifat itu harus dirubah. Jadi sifat yang ada di dalam diri kita, ya, saya bukan orang saudara makan babi sama anjing, ya, enggak ya. Sifat yang ada dalam diri kita ini harus dirubah, ya. Sehingga apa? Bukan lagi cemooh yang keluar, tetapi berkat yang akan keluar pasti, ya. Karena memang ini sifat bawaan manusia, ya. Karena kalau kita belum bertobat sungguh-sungguh, sifat itu masih ada. Nah, itu yang harus dirubah daripada kita. Nah, inilah satu-satunya cara Anda akan pernah mendapatkan perbedaan dalam gereja pada saat ini. Anda harus memiliki perubahan. Jadi sifat kita itu harus berubah supaya kita berbeda. Gereja berbeda dengan kondisi daripada dunia ini. Amin. Mau kita berubah? Pasti kita semua mau berubah. Saya pun juga mau berubah. Sama manusia biasa, ya. Saya harus berubah. Siapa yang tidak berubah? Firman Yesus yang tidak berubah. Dan sistem gereja tidak akan pernah dapat berubah. Saudara pergi kemanapun juga, sistem mereka tidak akan dapat berubah.
termasuk juga di situ mereka berasal. Tetapi beda kalau kita memiliki Roh Allah. Jika muntah anjing, itu akan membuat sakit. Pasti, muntah anjing itu pasti akan membuat sakit pada perutnya. Sampai sini pernah muntah? Ada pernah muntah? Oke, semua pernah muntah. Muntah pertama pasti akan sakit perut Anda, bukan? Betul? Sakit gak? Nggak enak gitu loh. Banyak gimana? Ya, pertama kalinya pasti sakit. Tidak akan hal itu membuat sakit lagi. Dan jika Tuhan memanggil kita keluar dari kekacauan tersebut, mau kita tidak sakit, ya, kita mau ketika kita muntah tidak sakit lagi, kita harus sembuh supaya kita tidak muntah lagi. Ya, caranya bagaimana supaya kita tidak muntah dan kembali lagi dan merasakan sakit lagi, yaitu kita membiarkan Allah mengambil semua kekacauan yang ada dalam diri kita, sehingga kita menjadi sembuh dan kita dapat melakukan apa yang dapat kita lakukan. Baik. Tetapi beda apa yang dibuat oleh sistem Isabel. Ya, sistem Isabel, ya, yang telah membuat buta kerohanian di sekarang ini. Demikianlah firman Tuhan. Mereka telah menggabungkan diri mereka sendiri langsung ke dewan gereja. Semuanya adalah Injil yang berkuasa. Kami telah kelingan semuanya dan telah menjadi sebuah organisasi. Dan gereja-gereja Pentakosta pada saat itu telah menggabungkan diri. Mereka gereja-gereja telah menggabungkan diri dengan dewan gereja. Dan apa yang terjadi? Mereka sudah membuat sebuah organisasi sehingga mereka kehilangan ajaran Injil yang berkuasa. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yang menyebabkan semua organisasi yang tidak ada di bawah naungan daripada dewan gereja, saya mendapat catatan kertas di atasnya bahwa jika gereja Anda tidak ada dalam naungan dewan gereja dalam masa yang sulit, mereka dapat menggunakan gereja Anda untuk menyimpan amunisi atau apapun yang mereka mau. Dan jika ada orang yang tertangkap di luar daripada aturan dewan gereja, bisa ditembak. Itu di Amerika sebagai pelanggaran federal, dan itu benar. Mereka akan memaksa Anda masuk ke dalamnya. Itu sebabnya saya melawan sistem organisasi ini. Lihat, Nabi telah melawan sistem organisasi ini. Jadi kita akan digiring. Saat nanti semua kita akan digiring masuk di dalam naungan daripada sebuah organisasi besar yang namanya Dewan Gereja-Gereja Dunia. Kita akan digiring masuk ke sana, dan kalau kita di luar daripada sistem itu, kita sudah dianggap melanggar hukum federal atau hukum negara, dan kita bisa ditembak mati. Pertanyaan saya, apakah Anda siap? Ya, ini yang terjadi. Kita tahu semakin hari waktu ini semakin dekat, dan situasi yang sulit akan terjadi pada akhirnya nanti. Apakah saudara siap untuk mati? Saya katakan kepada saudara, apa yang dilakukan oleh Simpson bukan hal yang biasa. Simpson dapat melakukan sesuatu yang luar biasa
Karena dia dipenuhi oleh Roh Allah. Dan bagaimana akhir hayat daripada Simson? Saya berkata kepada saudara, ini akan terjadi dan ini akan digenapi. Dalam masa yang sulit, jika saudara tidak ada dalam naungan daripada dewan gereja, maka kita akan dibunuh. Kita akan dibinasakan. Apakah saudara masih tetap stay in the world? Tetap tinggal di dalam firman? Saudaraku yang kekasih, kenyataannya zaman gereja Laodikia telah menolak Kristus. Amin. Zaman gereja Laodikia telah menolak Kristus. Kenapa? Karena tertulis di dalam Wahyu 3 ayat 20, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Zaman gereja Laodikia telah menolak Kristus. Ya. Tapi apa yang telah dilakukan oleh zaman Laodikia? Mereka tidak pernah mau bertobat. Mereka menganggap diri mereka kaya. Mereka tidak kekurangan apa-apa. Tetapi sebenarnya kondisi mereka sama seperti Simson. Mereka buta, mereka telanjang, mereka miskin. Dan kondisi ini tidak mereka sadari. Tetapi apa yang telah dilakukan Simson pada akhir hidupnya, ketika dia sudah tidak berdaya. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh Simson? Dia tahu dan menyadari bahwa dirinya telah bersalah. Amin. Dia tahu dan menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Dengan cara apa? Dia telah membuka rahasia kekuatannya kepada Delila. Dan dia sadar dan menyadari hal itu. Tetapi bagaimana dengan kondisi gereja di zaman Laodikia? Dia tidak pernah mau bertobat. Karena dia sudah keenakan. Ya. Dalam pelukan Delila. Mereka sudah keenakan dalam pelukan daripada Roma Katolik yang menyesatkan itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya. Lihat, Simson, Tuhan, aku tahu telah bersalah. Ya, Simson menangis, dan orang tidak tahu semua. Akhirnya dia bilang, tuntun kepada anak kecil ini, bawa saya ke Pilat. Dia berkata kepada Tuhan, biarkan aku mati bersama dengan mereka. Apakah saudara menyadari hal ini? Biarkan aku mati bersama dengan mereka. Apa mereka gereja menyadari hal ini? Gereja tidak pernah mau bertobat. Gereja tidak pernah mau menyatakan biarkan aku mati bersama dengan mereka. Mereka tetap mempertahankan doktrin mereka. Mereka tetap mempertahankan kredo mereka. Mereka tetap mempertahankan ajaran intelektual manusia mereka. Gereja tidak pernah mau mati atas sebuah doktrin, atas sebuah kredo, ajaran intelektual manusia. Sehingga apa yang terjadi pada saat ini, gereja dikatakan oleh Brother menjadi suam-suam kuku. Dan orang yang suam-suam kuku akan dimuntahkan. Bagaimana kondisi saudara? Apakah kita mau mati bersama dengan mereka?
bersama dengan doktrin manusia kita, bersama dengan kredo pikiran manusia kita. Kita mati atas daging kita, kita mati atas segala sesuatu yang ada dari diri kita, bahkan kita mati dari pengaruh dunia ini. Sudahkah kita mampu berkata demikian? Biarkan aku mati bersama dengan mereka. Tidak ada kuasa yang datang dalam hidup saudara dan saya, dan Roh Kudus tidak akan pernah memenuhi kehidupan saudara dan saya kalau tidak ada yang mati dalam diri kita. Baik itu pikiran, baik itu doktrin, baik itu dogma, karena yang terbesar adalah pikiran kita. Pernah kita berkata, Tuhan, biarkan aku mati bersama dengan mereka. Biarkan aku mati, Tuhan, dengan doktrinku. Biarkan aku mati, Tuhan, dengan kedaginganku. Biarkan aku mati, Tuhan, dengan segala sesuatu yang dari dunia ini dan masalah dunia ini. Pernahkah kita menyadari hal itu? Diri kita harus mati. Amin. Martinus harus mati. Saudara harus mati. Supaya apa? Supaya ada kuasa yang akan terjadi lagi sebagaimana Simpson, dan kuasa itu akan dicurahkan lagi bagi gereja asal kita mau mati bersama dengan segala sesuatu yang ada pada kita. Amin. Setelah itu dibawa, dia berkata kepada Simpson, just one more love. Satu kali saja, Tuhan. Biarkan kekuatanmu ada padaku. Jika Simpson menyadari hal itu semua, Roh Kudus turun atas Simpson, dan kekuatan Allah ada pada Simpson saat itu. Apa? Dengan kekuatannya, dia akhirnya menarik dua pilar besar penjaga stadion itu, dan akhirnya rubuhlah gedung tersebut bersama Simpson. Just one more love. Satu kali saja, Tuhan. Amin. Kita harus mati terhadap diri kita. Kita harus mati terhadap pikiran kita, intelektual kita, kepintaran kita, kesombongan kita, keangkuhan kita, egois kita, keserakahan kita, mau menang sendiri, dan segala sesuatu kita harus mati, kita tanggalkan dan beri Tuhan just one more Lord. Satu kali saja, Tuhan. Biarlah Roh-Mu memenuhi kembali supaya kita dirubah oleh Allah. Amin. Saudaraku yang kekasih, ya, ketika saya mendengarkan khotbah ini, ya, apa yang terjadi? Ketika kita menyadari diri kita, sudah tahu kekuatan otot-otot rohani kita akan semakin kuat. Kekuatan otot-otot kita akan semakin bertambah kuat, sehingga kita sanggup untuk berjalan mengatasi apa yang menjadi persoalan. Amin. Curahkanlah Tuhan, curahkanlah. Ya, satu kali saja Tuhan, Kau curahkan kembali kuasa itu untuk merubah kita semua. Amin. Kita percaya. Saya ambil dari apa yang dikatakan oleh Brother Branham. Perhatikan sekarang, Yesus telah menginvestasikan semua kuasa Allah. Tetapi ketika dia bertemu setan, dia tidak pernah menggunakan salah satu kekuatannya. Dia hanya menyebut firman. Amin. Dia telah melakukannya. Dia
Dia berkata kepada iblis, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu bagaimana mungkin Anda dapat bahwa Anda tetap tinggal di rumah dan menjadi sama baiknya dengan seorang Kristen yang senantiasa pergi ke gereja? Kita lihat hal ini. Ya. Anda tidak dapat melakukannya. Bacalah firman. Roh Kudus memakan firman. Alkitab adalah makanan rohani bagi gereja, dan Roh Kuduslah yang membawa itu kepada Anda dan menempatkan itu dalam hati Anda. Dan dengan mengucap syukur Anda menyiraminya, dan setiap janji ilahi akan menghasilkan persis apa yang Tuhan katakan, itu akan dilakukannya. Itu pasti terjadi. Itu adalah firman, dan itu adalah kehidupan. Amin. Ya, tidak akan mungkin kita sama. Ya, seorang Kristen yang hanya tinggal di rumah dengan yang setiap kali pergi ke gereja, pasti ada perbedaan. Tuhan mau supaya kehidupan kita ada perubahan. Karena yang abadi dari kita adalah perubahan. Saya tidak sempurna. Saya masih penuh dengan kekurangan. Tapi saya mau berubah. Katakan itu kepada Tuhan. Just one more, Lord. Just one more. Satu kali saja Tuhan. Matikan semua apa yang ada dalam ini. Kita akan pujian Tuhan. Haleluya. Mataku tertuju padamu. Glory Jesus, glory Jesus, haleluya. Seundang kita bangkit berdiri. Glory Jesus.